Tes. Oke guys, balik lagi bersama gue di Chess Antusias ya. Sekarang kita bahas peranan gue di sini sebagai putih ya, melawan hitam ya, dan gue pakai 4 ya pembukaan gue 4 ya. Jadi ini sebisa mungkin kita terjauh ya. Lalu lawan mengeluarkan E5 dan di sini kita mulai mengeluarkan perwira ya. Jadi secepat mungkin kita keluarkan perwira biru kita ya. Di sini gue mengeluarkan contohnya adalah kuda F3. Lalu lawan mengeluarkan kuda C6. Nah di sini gue suka dengan pembukaan Ponziani ya. Ciri khasnya adalah dengan pion C3 ini. Oke. Lalu lawan mengeluarkan kuda F6 dan gue mengeluarkan menteri ke E2. Kenapa? Mencegah si kuda memakan pion ini ya, pion E4. Lalu dia mengeluarkan gajah ya, gajah ke C5, dan gue mengeluarkan D4. D4. Nah di sini lawan mundur ya, gajah mundur, dan gue maju ya, maju terus selalu mengancam ya, mengancam lawan mundur, dan gue terus lalu mengeluarkan gajah ke G5 ya, gajah G5 mengancam kuda ya. Jadi kita sebisa mungkin memang selalu menyerang ya, dan diserang balik ya, gajah gue dengan H6, gue mundur ya ke H4. Jadi kalau misalnya tidak terlihat keuntungan yang jelas ya guys, kita sebisa mungkin tidak makan ya. Di sini gue kalau mau makan kuda ini nggak terlalu kelihatan manfaatnya gitu, jadi gue nggak makan, makanya gue mundur ke H4. Meskipun di sini komputer bilang harusnya makan, nah, karena komputer itu tidak punya kaidah ya, dia tuh menghitung berapa langkah jauh banget ya, sedangkan kita kan terbatas ya, kita nggak bisa menghitung ratusan langkah ke depan misalnya kan. Oke. Lalu dikejar ya, pion G5, dan gua mundur ya, gajah ke G3. Oke. Lalu pion maju mengancam kuda, dan gua di sini ngelihat makan pion aja ya, itu lebih aman. Oke. Pion ke E5, lalu diserang kembali ya dengan pion D6, maka gue pindah ke C4 ya, mengancam gajah. Jadi kita selalu mengancam gitu guys. Gajah dipajukan ke C5, lalu B4 dikeluarkan, mengancam terus menerus mengancam ya guys. Dimundurkan gajahnya dan kita makan. Kenapa kita makan? Karena gajah itu nilainya lebih tinggi ya guys dibanding kuda, menurut gua. Oke. Lalu dimakan lagi ya, kuda gua dimakan, dan gua jalankan gajah ke H4 ya. Nah di sini si kuda ini hanging ya. Oke. Lawan mengeluarkan kuda ke G8 ya. Di situ blunder besar. Kenapa blunder besar? Oke. Lalu gue jalanin F4. Ternyata dimakan. Dan gue makan lagi dengan menteri ya. Menteri diancam ya dengan gajah G4. Gue pindahin menteri ke F4.
lawan menjalankan menteri A7 dan gua mengancam gajah ya ke H3 ya. Jadi selalu mengancam ya. Dan di sini dia ternyata berani untuk makan pion ya. Nah di sini gua nggak ada pilihan lain selain nggak makan menteri ya, karena kalau gue minahin si raja ya menteri gue yang dimakan gratis gitu ya. Makanya gue kepaksa makan, dimakan lagi, dan di sini gue ngeliat gajah gratis ya gue makan. Ya, kalau dia majukan pion dan gue majuin pion ya, biar nggak dimakan gratisan ya. Lalu lawan rokade, dan gue mengeluarkan gajah ya ke D3 ya, mengancam kuda. Lalu kuda dilindungi ya oleh benteng ke8. Di sini saya rokade ya, supaya tidak kena pin ya. Lalu lawan mengeluarkan F5 ya. Lalu gue mengeluarkan A4 ya, karena gue lihat di sisi raja ini masih kosong gitu ya. Dia jalankan benteng ke E5, gue pindahkan benteng ya, ngepin biar kudanya nggak bisa bergerak tuh. Kuda E7 dijalankan dan gue jalanin A5 ya, menyerang sayap raja. Pion dimakan oleh kuda, gue jalankan terus A6, ternyata dimakan dan gue makan lagi dengan benteng ya. Di sini gue makan di sini dia makan pion gratis ya ke C3. Gue cuekin karena gue ngeliat di sini gue bisa skak sekaligus gue bisa dapetin benteng ya. Makanya ini gue skak, dipindah, gue bisa dapat benteng. Dia makan kuda gue ya di B1, dan gue makan balik dengan benteng di B1 ya. Oke. Lalu dia menjalankan pion, gue nggak melihat ada keuntungan yang makan, jadi gue majuin. Dia majuin lagi pion, gue majuin pion, dia siap-siap mau makan, dan gue jalanin benteng di sini. Dan ternyata dimakan benteng gue, dan gue bisa makan bentengnya dengan pion ya. Sekaligus selangkah lagi promosi. Dan dia benar, dia kelabakan ya. Dia mundurin kuda ke F6, mengancam pion gue, tapi pion gue langsung promosi jadi menteri ya. Dan di sini dia dia diam gitu guys. Dia sebenarnya mungkin malu ya buat resign kali ya. Dia diam lama sampai waktu habis. Oke. Dan ini akurasinya gue 89% ya, lumayan, gak ada blundersnya, 0 blunders, dan temen dan lawan gue 81%, lumayan juga lah ya. Oke, jadi dia ternyata langkahnya lumayan. Oke gitu guys permainan gue, dan apa yang gue pikirkan selama gue bermain ya. Semoga ada manfaatnya, dan ya thank you.